and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan melanjutkan sequel dari film The Babysitter yang pernah kita bahas sebelumnya. Film ini berjudul The Babysitter Killer Queen yang dirilis pada tahun 2020. Biar tidak ada dusta di antara kita, ada baiknya kalian nonton dulu film yang sebelumnya. Untuk link sudah saya taruh di deskripsi. Pada film ini, Cole yang sudah beranjak remaja tentu saja tidak lagi memerlukan seorang babysitter, tapi dia akan kembali berhadapan dengan teman-teman B yang seharusnya sudah mati di film yang pertama. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. 2 tahun setelah kejadian di film pertama, kita kembali diperlihatkan dengan Cole yang kini telah beranjak dewasa. Namun pasca kejadian tersebut, Cole mengalami trauma berat yang membuat dia harus rutin ke psikiater yang ada di sekolahnya. Di scene terakhir pada film sebelumnya, para polisi tidak menemukan barang bukti apapun, bahkan B dan kelompoknya menghilang secara misterius. Hal itu pun membuat semua orang tidak percaya dengan apa yang sudah dialami oleh Cole. Bahkan dokter psikiater di sekolahnya berkata jika saat ini Cole tidak memerlukan obat, karena psikiater itu menganggap cerita Cole hanyalah sebuah cerita karangan. Di perjalanan menuju kelas, Cole bertemu dengan Melanie, cewek pertama yang pernah mencium dirinya. Beberapa saat kemudian, Jimmy, pacarnya si Melanie, bersama temannya Diego dan Bum Bum menghampiri mereka. I admire your independence, little bro. I can never be cool with not having friends. Singkat cerita, ketika jam pelajaran sedang berlangsung, kepala sekolahnya masuk ke kelas untuk memperkenalkan siswa baru yang bernama Pubi Atwell. This is our new transfer student, Phoebe Atwell. So, Phoebe, tell us 3 things about yourself. Dan tanpa diduga, Pubi memperkenalkan diri dengan teriakan yang seketika membuat Cole dan yang lain terheran-heran. Pada malam harinya, dengan terpaksa, Cole meminum obat yang sebenarnya tidak memberikan efek apapun pada dirinya. Hal itu dia lakukan karena orang tuanya yang tidak mempercayai kejadian yang sudah dialami oleh Cole pada film yang pertama. Setelah itu, Cole pun sleep call-an dengan si Melanie. Meskipun Melanie telah memiliki pasangan, tapi Cole tidak patah hati, dan mereka tetap berteman dekat. Namun tepat di saat Melanie menyinggung kenapa ada body lotion di dekat Cole, dia pun mengira Cole akan menggunakannya untuk senam 5 jari. Lalu tiba-tiba ayahnya Cole nyelonong masuk ke kamar dan akhirnya nambah memperparah suasana, karena si ayah mengira mereka berdua sedang berbuat mesum lewat video call. No, why? Oh. Keesokan harinya pada saat di sekolah, si Pubi terlihat agak mencurigakan ketika sedang membuka lokernya. Kemudian Melanie menawarkan Cole untuk bolos sekolah dan mengajaknya pergi ke danau. Awalnya Cole terlihat ragu, tapi ya namanya cowok kalau diajak ngedate oleh cewek yang dia taksir, pasti gak bakal nolak. Setelah itu Cole pun gercep menemui Melanie yang sudah berada di mobil milik ayahnya. Akan tetapi harapannya ngedate sama Melanie pun tiba-tiba sirna, karena tanpa mereka duga si Jimmy dan yang lain juga ikut bersama mereka untuk pergi ke danau. Sementara itu orang tua Cole yang mengetahui anaknya bolos sekolah, mereka pun menemui ayah Melanie yang bernama Juan untuk memberitahu jika anak mereka bolos bersama. Awalnya si Juan tidak peduli, karena ternyata si Melanie memang sudah sering bolos sekolah. Namun ketika ibu Cole berkata jika Melanie juga membawa mobil kesayangan ayahnya, seketika Juan pun langsung mengamuk, sembari berkata jika Cole kembali merusak mobilnya, maka dia tidak segan menghajar mereka berdua. Sementara itu, sesampainya di danau, Cole melihat si Pubi yang ternyata juga pergi ke danau tersebut. Namun tidak seperti remaja yang lain, di sini Pubi terlihat sangat terburu-buru ingin pergi ke suatu tempat. Kemudian Melanie mengajak Cole naik ke kapal untuk bersenang-senang. Lagi-lagi Cole terlihat ragu dan berniat ingin kembali ke rumah. Namun karena rayuan dari Melanie, tentu saja Cole tidak bisa menolak. Sementara di sisi lain, orang tua Cole dan Melanie terlihat sedang membuat laporan orang hilang kepada pihak polisi. Dan ketika polisi itu meminta foto dari anak mereka, si Juan malah ngasih foto mobil kesayangannya yang sudah dibawa oleh Melanie. Berarti Juan lebih mentingin mobilnya dibanding anaknya sendiri.
Pada malam harinya, Cole, Melanie, dan yang lain bermain kartu bersama, yang dimana jika dua orang mendapat kartu Queen yang sama, maka mereka diperbolehkan untuk enak-enak. Dan ketika kartu dibuka, ternyata Melanie dan Cole yang mendapat kartu Queen. Tanpa membuang waktu, Boom Boom pun menyuruh mereka langsung beraksi di dalam lemari. Anehnya si Jimmy tidak terlalu peduli ketika pacarnya lagi enak-enakan sama Cole. Dan ketika adegan enak-enak itu selesai, mereka pun kembali memainkan kartu tersebut. Namun tanpa diduga, Diego bertanya kepada Cole tentang sekte darah yang pernah dia lihat sebelumnya. Di sini Melanie berkata ke Diego untuk tidak membahas tentang sekte atau kitab iblis tersebut. Mendengar perkataan Melanie, Cole malah dibuat heran, karena dia tidak pernah bercerita tentang kitab iblis tersebut kepada Melanie. Karena penasaran, Cole pun kembali bertanya ke Melanie dari mana dia tahu tentang kitab iblis itu. Dan tanpa diduga, Melanie pun menjawab jika dia telah menulis namanya di buku tersebut. Lalu tiba-tiba, The blood of the innocent. That's how this works, Cole. karena panik, Cole pun berusaha pergi dari sana. Tapi lagi-lagi dia dibuat terkejut karena Max kembali muncul. Padahal di film pertama Max sudah tewas. Dan ternyata tidak hanya Max, John, Ellison, dan Sonya juga kembali hidup. Kemudian tiba-tiba Pubi juga datang ke sana. Cole pun langsung menuduh jika Pubi juga bagian dari sekte sesat tersebut. Namun Pubi beralasan jika dia ke sana hanya ingin mencari bensin untuk jet ski-nya. Lalu dia pun kembali pergi. Cole yang merasa ada kesempatan, dia pun langsung pergi dengan menaiki jet ski milik si Pubi. Mereka pun berhenti di pinggir danau. Di sini Cole memberitahu ke Pubi tentang kejadian yang barusan terjadi. Dia berkata Melanie dan semua orang yang berada di kapal itu merupakan penganut sekte sesat, di mana mereka sengaja melakukan perjanjian darah agar apa yang mereka impikan bisa terwujud. Tapi sayangnya tanpa mereka sadari, panah yang sebelumnya ditembak Max membuat tangki bensin dari jet ski itu bocor. Dan alhasil bensin yang tersisa dari jet ski tersebut mengalir di danau. Melanie yang menyadari itu langsung memanfaatkannya untuk mengetahui lokasi keberadaan mereka. Dengan keadaan panik, Pubi malah meninggalkan Cole di sana sendirian. Kemudian dia melihat seorang pria yang sedang menghangatkan diri di api unggun. Tanpa pikir panjang, Pubi pun meminta bantuan si pria untuk mengantarnya ke kota terdekat. Come on, get warm, get warm. Get you taken care of. Do you know when your wife will be back? Tapi pria itu malah sakne dan menggoda Pubi. Beruntung Cole menyusul Pubi dan berhasil menolongnya. Setelah itu mereka pun mengambil mobil milik pria tersebut. Namun ternyata Sonya sudah tiba di sana dengan membawa senjata api. Lalu tanpa ragu, Cole pun langsung menabrak Sonya. Hingga akhirnya Sonya pun kembali tewas. Tapi apesnya ban mobil mereka malah nyangkut. Sesaat kemudian terdengar suara rombongan Melanie yang sedang mendekat. Mereka berdua pun langsung bersembunyi di bawah mobil tersebut. Sementara itu rombongan Melanie memilih berpencar untuk memudahkan pencarian. Ketika Max, John, dan Ellison pergi, Jimmy dan Diego tanpa sengaja mendengar suara dari bawah mobil. Beruntung mereka tidak ketahuan. Kemudian Pubi menyarankan ke Cole untuk berlindung di pondok yang ada di atas danau, milik keluarganya. Namun di saat mereka menuju ke sana, ternyata Ellison melihat keberadaan mereka. Kemudian Ellison pun menakut-nakuti mereka dengan pistol yang dia bawa. Tapi peluru tersebut malah memantul dan tepat mengenai Tobrutnya. Dan akhirnya Ellison juga kembali tewas. Belum sempat menghela nafas, tiba-tiba Max langsung mengayunkan kapak dari belakang. Mereka pun kembali berusaha mempertahankan diri. Dan mereka pun menaiki kapal yang berada di dermaga. Tapi sayangnya untuk menyalakan kapal itu mereka memerlukan kode.
Dan sesaat kemudian pemilik dari kapal itu pun datang ke sana. Di sini mereka pun langsung memohon agar pria itu mau memberitahu kode untuk menyalakan kapal tersebut, karena sekarang mereka sedang dalam keadaan darurat. Lalu tiba-tiba, seperti yang kita ketahui di film sebelumnya, Max merupakan psikopat sejati. Dia mengikuti sekte sesat itu hanya ingin melakukan pembunuhan. Kemudian Max berkata jika kapal ini dulu adalah miliknya, yang dia beri nama Jenny. Nama Jenny sendiri dia ambil dari judul lagu kesukaannya. Dan tanpa diduga, Cole yang juga mengetahui lagu tersebut, dia pun menyadari jika di video klip lagu Jenny terdapat kertas yang berisi angka. Dan benar saja, angka itu merupakan sandi dari kapal tersebut, dan mereka pun bergegas pergi dari sana. Tapi tentu saja Max tidak akan membiarkan mereka kabur begitu aja. Pretty flammable. Kemudian Cole menyalakan kapal yang membuat baling-baling dari kapal tersebut mengenai Max sampai tewas. Melihat Max juga tewas, John pun berniat untuk berhenti memburu Cole, karena dia tidak mau bernasib sama seperti teman-temannya. Mendengar penjelasan dari John, Jimmy dan Diego pun setuju dan mereka juga ingin berhenti memburu Cole. Namun tanpa mereka sadari, keputusan tersebut malah menjadi petaka bagi mereka. Karena di saat Jimmy dan Diego akan pergi, tiba-tiba tubuh mereka meledak tidak bersisa. Melihat itu, John pun langsung mengurungkan niatnya untuk berhenti. What about you? I'm staying right here. Kemudian Melanie mendapatkan sebuah ide. Dia pun menelpon ayahnya Cole untuk minta dijemput dengan alasan bahwa dia dan Cole sedang mabuk berat, yang membuat mereka tidak bisa pulang ke rumah. Mendengar itu, Johnson pun langsung mengajak Juan untuk segera menjemput anak mereka. Di sisi lain, Pubi dan Cole telah sampai di pondok milik keluarga Pubi, dan mereka pun bersembunyi di ruangan rahasia tempat favorit di saat Pubi masih kecil. Time me and my babysitter actually listened to this for like 48 hours straight. I know he said it was my job to protect. Bersamaan dengan itu, Johnson dan Juan yang baru saja sampai di sana, mereka pun langsung disambut oleh Melanie. Dan Melanie pun berpura-pura ketakutan sambil berkata jika Cole kembali membual tentang sekte iblis tersebut. Johnson yang percaya dengan perkataannya pun segera mendatangi pondok tempat Cole dan Melanie berada. Why don't you come on up, okay? Let's go home. Dad? Ketika Cole menyadari ayahnya datang ke sana, dia pun berniat ingin mengecek ke atas. Namun si Pubi langsung melarangnya. Dia berasumsi jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh Melanie agar mereka keluar dari sana. Namun Cole tetap ingin keluar, karena jika memang itu benar ayahnya, itu berarti ayahnya sekarang sedang dalam bahaya. Mendengar itu, akhirnya Pubi setuju untuk keluar dari sana. Tapi sebelum itu mereka harus mencari senjata terlebih dahulu untuk melindungi diri. Lalu Pubi pun teringat jika ayahnya dulu pernah menyimpan senjata berburu di ruangan bawah tanah ini. Ketika keluar, Cole langsung mengingatkan ayahnya untuk menjauh dari John, karena dia berbahaya. Calm down. Dan ketika John ingin membunuh Cole, tiba-tiba He's dead. sesaat kemudian Melanie pun masuk ke sana, dan dia berpura-pura membujuk Cole di depan ayahnya. Merasa ada kesempatan, Cole dan Pubi langsung kabur dari sana. Ketika Melanie ingin ikut mengejar, tiba-tiba si Juan menahannya, dan dia mengajak Melanie untuk pulang ke rumah. Namun Melanie menolak, dan tanpa segan dia pun langsung membunuh ayahnya sendiri. Sementara itu, Cole yang khawatir dengan ayahnya, dia pun meminta Pubi untuk pergi duluan. Dan Cole berjanji akan menyusulnya ketika dia berhasil meyakinkan ayahnya. Namun ketika Cole berusaha meyakinkan ayahnya, ternyata si ayah menyuntikkan obat bius ke tubuh Cole, yang membuatnya tidak sadarkan diri. Sementara itu, Pubi yang masih berusaha mencari tempat aman, dia pun bertemu dengan si Melanie. Awalnya Melanie menawarkan Pubi untuk bergabung dengan sekte sesatnya, namun tentu saja si Pubi menolak. Hingga perkelahian ala Mortal Kombat pun terjadi. Kemudian dia mengikat Pubi di tiang tempat altar untuk melakukan ritual sesatnya. Bersamaan dengan itu, Johnson yang sedang mampir ke pom bensin tanpa sengaja memicu alarm mobilnya, yang membuat Cole terbangun dari efek bius sebelumnya. Dia pun kembali teringat janjinya dengan si Pubi. Dan terpaksa Cole pun mencuri mobil ayahnya agar bisa kembali ke danau tersebut.
Kemudian ketika Melanie ingin memulai ritual darah tersebut, tiba-tiba Cole datang ke sana dan dia menyerahkan diri. Tapi sebelum itu dia meminta Melanie untuk melepaskan Pubi. Namun Melanie berkata jika dia tidak akan melepaskan Pubi sebelum ritual ini selesai. Lalu hal mengejutkan pun terjadi. Karena Bee alias pengasuh Cole di film pertama kembali bangkit. Dan ternyata Pubi juga mengenal sosok Bee. Karena dulu Bee juga pernah menjadi pengasuhnya Pubi saat masih kecil. Dan tanpa membuang waktu, Melanie pun langsung mengambil darah di tubuh Cole. Sesaat kemudian, John, Max, Allison, dan Sonya yang sudah tewas, mereka pun kembali bangkit. Di sini mereka terlihat sangat antusias karena sebentar lagi apa yang mereka impikan akan segera terwujud. Lalu secara bergiliran mereka pun meminum darah tersebut. Tapi anehnya setelah meminum darah itu tidak terjadi apapun kepada mereka. Lalu tiba-tiba Allison memuntahkan darah yang tepat mengenai wajah John. Tidak hanya itu, Max, Melanie, dan Sonya juga merasakan hal yang sama. Sedangkan Bee yang belum meminum darah itu, dia pun menyadari jika Cole ternyata sudah tidak suci lagi. Ya iyalah, kan sebelumnya dia sudah adu mekanik sama si Pubi. Dan karena hal itu juga darah yang sudah mereka campur tadi akhirnya berubah menjadi racun. Di sini Melanie akhirnya menyadari jika ternyata Bee telah mengkhianati mereka. Kemudian satu persatu tubuh mereka pun mulai meledak. Di sini akhirnya kita mengetahui jika ternyata Bee yang telah membuat skenario pertemuan antara Cole dan Pubi. Bee sengaja mengurangi bensin jet ski milik Pubi agar dirinya harus meminta bantuan di kapal tempat Cole dan yang lainnya berada. Kemudian kita juga diperlihatkan awal mula Bee melakukan perjanjian dengan iblis. Ternyata dia melakukan itu bukan untuk keabadian ataupun menguasai dunia, melainkan dia hanya ingin agar Pubi bisa sembuh dari masa kritis pasca insiden kecelakaan yang dulu pernah mereka berdua alami. Namun ketika Cole dan Pubi berharap mereka bisa kembali menjalani kehidupan bersama Bee seperti sebelumnya, ternyata hal tersebut tidak bisa tercapai. Karena Bee sudah bersekutu dengan iblis dan keinginannya sudah tercapai, maka dia juga harus mengorbankan dirinya sendiri. Lalu setelah berpamitan, dia pun juga meminum darah tersebut, dan berakhir seperti Max dan yang lain. Johnson yang melihat kejadian itu pun akhirnya dia mulai percaya jika perkataan Cole tentang sekte sesat itu bukanlah sebuah khayalan. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memplot twistkan. Siapa sangka Bee yang kita kira di film pertama merupakan psikopat betina yang kejam dan sadis. Ternyata semua itu terbantahkan di film yang kedua ini. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.